saya jadi sedih gitu loh. Kalau misalnya kemudian kecerdasan berpikir orang gitu ya, dia udah cerdas, udah berpendidikan tinggi, kemudian mandek karena dia mau ngolor gitu loh. Kemudian dia mandek karena dia mau ngejilat gitu loh. Saya ngelihat sebenarnya ini sesuatu yang apa namanya kayak ketakutan yang nggak perlu, bukan dari Pak Jokowinya malah. Jadi orang-orang yang kayaknya mau cari muka ke Pak Jokowi gitu. Kalau begitu Bang ya? Iya, jadi Oke, selamat sore Sobat Kedai Pena. Bertemu lagi dengan saya, Ari Purwanto, dalam program podcast Kedai Pena, PHD Corner. Sesi kali ini kita masih bersama dengan abang kita, sahabat kita, Bang Pumpi Daide Tulo, yang akan menjadi narasumber kita. Sudah beberapa episode dan obrolan kita kayaknya seru-seru nih Bang nih, ya kan? Audiensnya juga bertambah. Nah, mudah-mudahan program ini bakal manjang nih Bang nih. Cuma asal jangan gosip aja, karena semakin digosok semakin sip. Begitu. Nah, untuk tema kita kali ini kita membahas isu-isu aktual yang sedang happening belakangan ini, terutama di website kita, website kedaipena.com. Untuk isu seminggu terakhir kita ada 2 isu Bang yang sangat menarik dibahas dengan jumlah viewers juga lumayan. Itu pertama ada soal teguran atau uploadan dari BEM UI terhadap Presiden Jokowi, bahwa Presiden Jokowi adalah King of Lip Service. Nah, yang kedua, tema kita yang juga digemari oleh pembaca adalah isu soal peningkatan kasus COVID, ditambah lagi dengan PPKM mikro darurat yang baru ditandatangani Presiden Jokowi dan Luhut sebagai penanggung jawabnya. Nah, saya ingin ngobrol banyak dengan Bang Pumpi Dani. Apakah 2 isu itu memang juga menjadi perhatian Bang Pum belakangan ini, Bang? Mancing. Ya, siapa yang nggak baca berita itu? Pasti baca lah ya kan. Nah, tinggal kita menyikapinya seperti apa gitu kan. Nah, yang jelas buat saya sebagai mantan aktivis juga, ya ini menjadi sesuatu yang menarik, membahas masalah cuitan BEM UI itu yang kemudian menjadi seolah-olah polemik besar gitu ya. Ya padahal sebenarnya ini nggak ada yang perlu dijadikan polemik sama sekali gitu ya, yang pertama. Yang kedua juga, ini kan anak-anak yang istilahnya umur-umur yang namanya mahasiswa itu adalah anak-anak di mana umur-umur mereka itu adalah umur yang sangat bebas ya, berekspresi, sangat bebas ingin mengeluarkan pendapat, sangat bebas untuk kemudian berbicaralah dalam berbagai macam hal gitu kan. Nah, jadi seyogyanya jangan ada kemudian constraint ataupun pembatasan di dalamnya. Biarkanlah mereka berekspresi, biarkanlah kemudian mereka menyampaikan apa yang mereka pikir perlu disampaikan gitu ya. Nah, tapi juga memang yang terjadi kan ini semacam soal ada dilema gitu ya. Kemudian kayak mau minta untuk dicabut lah apa yang lain-lain gitu ya. Saya ngelihatnya begini sebenarnya, setiap action daripada siapapun juga, baik itu anak mahasiswa, dia sebagai orang yang sudah dewasa tentu harus tahu konsekuensinya dan harus mereka bisa menghadapi. Nah, ketika dia menyampaikan sesuatu itu, ya proses menghadapinya yaitu dengan argumentasi ataupun cara berpikir rasional yang langsung bisa menjawab gitu. Kenapa dia melakukan itu? Nah, itu yang semestinya dilakukan. Bukan jadi istilahnya jadi kayak keributan orang-orang luar dan sekitarnya gitu. Harusnya dia memberikan ini aja terus aja gitu, bahwa dia konsisten. Dia menyampaikan ini, kenapa dia ngegambar seperti itu, karena dia begini. Nah, kalau kemudian terjadi perdebatan, ya kan, bahwa ini sebenarnya tidak benar, ini sebenarnya seperti ini kejadiannya, ya udah terus
dibahas. Karena apa? Karena suatu kursus dan diskursus, ya katakanlah si BEM UI ini tidak kemudian dia memberikan sesuatu yang katakanlah kuat gitu argumentasinya, misalnya gitu kan dilawan nih oleh satu diskursus baru. Nah, dia pun juga harus kemudian merespon agar dia memperkuat gitu loh. Sehingga terjadi suatu diskusi yang semakin lama makin kuat, sehingga terjadi satu kesimpulan di dalam masyarakat sebenarnya kondisinya seperti apa. Gitu loh. Ini harus dibangun ya, kebiasaan-kebiasaan seperti ini gitu. Artinya mengeluarkan pendapat itu harus bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya bukan serta-merta mau buat sensasi ataupun keributan, bukan. Tapi untuk melakukan pendidikan, pembukaan pikiran daripada masyarakat, mungkin yang tadinya tidak tahu menjadi tahu gitu, tapi sudah siap dengan segala bentuk konsekuensinya. Ya. Sampai konsekuensi katakanlah dihujat orang, sampai kemudian konsekuensi istilah dipenjarakan kalau perlu gitu kan, sampai konsekuensi mungkin dibunuh. Itu harus dipertimbangkan. Namanya ketika berbicara di dalam suatu ranah publik yang kemudian kita berpotensi mengganggu ataupun menyakitkan seseorang, apalagi itu orang penting, semua pasti ada ininya, ada dampaknya ya. Jadi kalau kita lihat perjuangan mahasiswa di zaman dahulu juga bukan tidak ada risikonya sama sekali. Sangat ada risikonya sama sekali gitu ya. Di negara sebebas Amerika Serikat pun misalnya gitu kan, di dalam konteks berpendapat itu bukan berarti bebas berpendapat terus tidak ada orang nyerang balik, pasti ada. Nah, yang paling penting terjadi satu pertemuan antara sintesis sama antitesis yang kemudian menjadi tesis sama antitesis yang menjadi sintesis baru gitu sebenarnya. Ini yang harus dibangun. Bukan kemudian jadi salah-salahan, kemudian bukan jadi ini. Jadi kita tuh harus berusaha menggali kebenaran daripada isu yang diangkat, ya. Bisa aja dia salah dan pada akhirnya dia meminta maaf dan mengakui kesalahannya gitu kan. Bisa aja dia kemudian dia berhasil menunjukkan bahwa dia benar poinnya gitu. Dan orang-orang yang melawan dia justru salah gitu. Itu yang harus dibiasakan gitu di dalam konteks. Jadi tidak di dalam ranah yang debat kusir gitu. Gitu. Ya, itu kira-kira seperti itu ya. Bang, yang menarik kan begini. Kemarin Presiden Jokowi sudah menegaskan nggak masalah mengkritik dan sebagainya, asalkan itu dalam ranah yang sopan, yang konstruktif dan yang lain-lain. Nah, artinya Presiden Jokowi ya nggak masalah gitu kan. Nah, yang jadi masalah kemudian sebelum Jokowi merespon, ada kemudian lingkarnya Jokowi, sebut saya juru bicara, yang kemudian dalam tanda kutip seperti menegur pihak rektorat. Bahkan dia memposting ya kan bahwa mahasiswa adalah masih dalam tanggung jawab rektorat. Ya kan? Nah, ini kan artinya ada upaya, saya nggak tahu ya apakah ini upaya untuk mencari muka atau yang lain-lain atau seperti apa? Abang lihat ini seperti apa? Apakah memang lingkar Jokowi yang bermasalah atau seperti apa, Bang? Ada asumsi lain nggak, Bang? Ya, itu tadi sebenarnya dikarenakan adanya, jadi kayak sebetulnya kan isunya adalah isu yang diangkat oleh BEM itu adalah isu mengenai statement bahwa Jokowi ini adalah king of the lip service gitu kan, ya, the king of lip service gitu kan. Nah, ya, betul. Nah, logikanya harusnya kan kita berbicara dong, nggak perlu ini tanggung jawabnya si rektor, nggak perlu juga ngomong begitu untuk apa? Dibilang aja. Sebenarnya simple, angkat aja pertanyaan, kan nggak pernah ada yang angkat. King of lip service itu apa sih? Nah, biar muncul pemahaman bahwa yang dimaksud king of lip service itu mungkin ya dalam tanda petik gitu ya, orang yang tidak sesuai dengan kata-katanya. Artinya misalnya perbuatan tidak sesuai dengan kata-kata kan gitu kira-kira ya, kan lip service betul, itu. Betul. Jadi cuma
lu omdo lu, cuman gitu doang kan kira-kira kan. Kan sebenarnya cuma gitu doang. Betul. Nah, kan kalau udah terjawab bahwa ini masalahnya ada orang menganggap Pak Jokowi ini omdo, kan gitu. Nah, kan sebagai seorang jubir, kalaupun misalnya seorang yang dekat dengan Pak Jokowi sekalipun atau buzzers yang dekat dengan Pak Jokowi sekalipun, nggak usah neken-neken si anak itu, dijelaskan aja bahwa ya kalau misalnya Pak Jokowi omdo kok ada hasilnya begini, kalau Pak Jokowi ini omdo kok ada hasilnya begini, ya kan? Kalau ada, kan tinggal begitu aja sebenarnya dijelasin, kan gampang aja. Nah, terus kalau kemudian dia bilang, ya tapi di urusan ini belum beres, di urusan ini nggak benar di sana. Udah, sekarang ada berapa urusan sih? Ada 100 urusan. Nah, berapa persen yang udah benar, berapa persen yang belum benar? Kan tinggal dibilang aja. Oke, itu nanti kita beresin. Kita akan fokus ke sana. Selesai, nggak usah ribut-ribut, gitu kan? Saya ngelihat sebenarnya ini sesuatu yang kayak ketakutan yang nggak perlu, bukan dari Pak Jokowinya malah dari orang-orang yang kayaknya mau cari muka ke Pak Jokowi gitu. Oh begitu Bang ya? Iya, jadi sebetulnya kan gini, kita nih sebagai orang-orangnya Pak Jokowi gitu kan, bukan ingin menjerumuskan Pak Jokowi, kita harus membela beliau dalam porsinya gitu. Kita harus bisa membela beliau dengan cara yang cerdas gitu loh. Membela pun juga jangan menjerumuskan kemudian, ngerti nggak boleh begitu gitu loh. Ini kan saya jadi sedih gitu loh kalau misalnya kemudian kecerdasan berpikir orang gitu ya, dia udah cerdas, udah berpendidikan tinggi, kemudian mandek karena dia mau ngolor gitu loh, kemudian dia mandek karena dia mau ngejilat gitu loh. Ayo dong, kita ini kan cukup cerdas, cukup berani, kita juga pejuang gitu kan. Ayo kita bela seorang Jokowi yang misalnya memang baik begitu, kita tempatkan pada posisi yang baik, tapi dengan cara yang baik pula. Karena membela seseorang untuk kebaikan dengan cara yang tidak baik, pasti hasilnya tidak baik gitu. Itu maksud saya sebenarnya. Saya juga mundur ke belakang. Beberapa waktu lalu kan juga sempat presiden 3 periode ya. Itu sudah ramai digoreng di media atau di sosial media. Nah, ternyata Pak Jokowi juga tidak sepakat dengan isu presiden 3 periode. Bahkan Pak Jokowi menyebut ada pihak-pihak mencari muka atau ingin menjatuhkan ya kan dirinya ke tingkat tertentu. Nah, dan yang menariknya yang mendorong ini adalah orang-orang yang selama ini juga dekat dengan Pak Jokowi gitu loh. Nah, Abang melihatnya ini juga sebuah grand design untuk mendegradasi profil Jokowi atau seperti apa, Bang? Ya, kalau saya sih melihat dari sejarah aja ya. Kejatuhannya seseorang itu, kejatuhannya pemimpin-pemimpin itu banyak disebabkan bukan karena si pemimpin itu sebenarnya, tapi karena orang di sekitarnya, ya. Karena kroni-kroninya gitu. Karena kadang-kadang kroninya itu lebih overacting lah ya, lebih overacting, lebih mau carmuk gitu, lebih pokoknya sehingga dan overprotective juga terhadap bosnya gitu. Nah, padahal sebenarnya belum tentu pemimpinnya seperti itu gitu loh ya. Kita menyaksikan orang di sekitarnya, misalnya katakanlah zaman Orde Baru, zaman Pak Harto gitu ya. Orang yang kemudian meraup kekayaan di sekitarnya Pak Harto gitu kan. Nah, sehingga orang berpikir, semua orang di sekitar berpikir bahwa Pak Harto ini juga menghimpun kekayaan berlebihan juga gitu kan. Ya, karena orang di sekitarnya menghimpun kekayaan berlebihan gitu kan. Tapi ternyata apa? Ternyata Pak Hartonya enggak juga, enggak ditemukan harta-hartanya yang sesuai dengan, bahkan Pak Harto lebih cenderung menciptakan yayasan-yayasan yang bermanfaat bagi masyarakat banyak gitu ya. Ya, betul. Untuk membangun tempat peribadatan, untuk beasiswa sekolah anak-anak gitu kan. Ya. Jadi sebenarnya kesehatan juga sama. Ya, artinya sebenarnya Pak Harto nggak memperkaya diri sendiri gitu ya. Terlepas kalau dari orang di sekitarnya kemudian seperti itu nggak bisa menjadi. Nah,
intinya buat saya adalah ya ini mungkin juga mudah-mudahan Pak Jokowi mendengar gitu ya. Pak Jokowi juga harus mulai selektif terhadap orang-orang di sekitarnya gitu. Saya sempat di Lebaran tahun ini nggak bisa ketemu Pak Jokowi, Lebaran tahun yang lalu juga nggak bisa karena COVID kan. Tapi Lebaran sebelumnya saya sempat ketemu di istana, saya sampaikan Pak, terima kasih Pak Jokowi ini adalah telah menjadi presiden yang baik, saya bilang gitu kan. Nah, saya melihat beliau ini adalah figur pemimpin yang baik gitu, yang sebenarnya tidak punya persoalan yang diributkan itu tadi gitu. Jadi yang ribut-ribut itu sekitarnya, dan menurut saya udah saatnya Pak Jokowi merefresh lagi ya, melihat gitu siapa yang benar-benar menjaga dia dan siapa yang kemudian berpotensi menjatuhkan dia. Kira-kira itu. Oke, itu untuk isu pertama yang sedang happening di Kedai Pena, Bang. Untuk isu kedua soal PPKM mikro darurat, Bang, di tengah meningkatnya kasus corona di Indonesia. Apakah memang ini menjadi sebuah hal yang harus dilakukan atau kita lockdown seperti kemarin, atau yang menarik yang tiga, Singapura sudah kemudian mendeklar diri untuk kemudian berdamai dengan COVID-19 dan menjadikan COVID-19 seperti flu biasa. Nah, Abang ngelihatnya ini seperti apa? Ya, jadi kalau saya melihat di dalam konteks COVID ini, kita harus lebih bijaksana ya, lebih bijaksana. Jadi nggak ada yang bisa dibilang yang benar begini, seharusnya begitu, nggak ada ya. Dan di dalam konteks katakanlah namanya darurat ya seperti ini ya. Kan ini kan darurat artinya istilah apa-apa serba sulit ya kan. Kemudian juga banyak dilematikanya di dalam menyelesaikan persoalannya gitu ya. Ini memang membutuhkan kerjasama yang erat ya antara yang namanya pemerintah dengan juga masyarakat secara umum gitu. Tidak bisa kita melimpahkan semuanya 100% menjadi tanggung jawab pemerintah, itu nggak adil juga gitu kan. Tapi juga kemudian meminta masyarakat, mengatur masyarakat dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan katakanlah logikanya juga nggak sesuai juga. Artinya sebenarnya gini, harus terjadi keterbukaan di dua belah pihak ya. Sebenarnya ketika pemerintah menerapkan yang namanya kebijakan seperti ini itu harus bisa dipahami secara harfiah oleh setiap orang yang ada di dalam lapisan masyarakat gitu loh. Kenapa dilakukan ini gitu. Ini kan yang namanya lockdown aja selalu menjadi seolah momok orang nggak bisa usaha. Lockdown itu seolah-olah orang nggak boleh kemana-mana. Nah ini coba dipahami kenapa lockdown ini perlu dan lain-lain. Nah, ini yang menurut saya tidak terjadi. Karena gini, yang harusnya disosialisasikan di dalam konteks darurat, ini kan kita kayak lagi perang nih sebenarnya. Ya. Kalau lagi perang, ya sama-sama perang gitu, ya istilahnya kan harusnya kan logikanya yang namanya perang itu kita berperang dengan ada musuh. Nah musuhnya sekarang namanya COVID gitu, namanya virus. Nah, untuk memengaruhi virus itu kita belum punya senjatanya sebenarnya. Ya, kan kalau lawan musuh katakanlah yang nyerang pakai senjata, kita banyak senjatanya, kayak pakai ada M16 dan lain-lain gitu kan. Itu udah bisa. Ya, kayak pakai pistol aja bisa, bahkan pakai pisau aja bisa. Nah, lawan COVID ini belum ada gitu senjatanya. Nah, salah satu yang bisa menamengi ini adalah vaksin. Tapi itu pun ada prosedurnya semua gitu. Nah, jadi kalau kita bijak ya, kita sebagai masyarakat bijak, kemudian pemerintah pun juga secara bijak bisa mensosialisasikan, terjadi komunikasi yang lebih baik dan lebih intensif, lebih paham gitu ya. Dan menurut saya COVID jangan dipolitisasi lah ya. Jangan kemudian COVID dimanfaatkan untuk mendiskreditkan si A, si B, pemimpin daerah, kepala-kepala daerah, itu nggak penting gitu kalau menurut saya. Betul, Ya kan? betul. Ya. Karena ini yang dipertaruhkan ini adalah
nyawa-nyawa orang gitu loh. Lebih baik kita bersama-sama bekerja sama di dalam konteks mencerdaskan bangsa untuk sama-sama memerangi nih COVID ini gitu, gimana gitu kan. Orang kalau kita perang ngelawan satu musuh kemudian kitanya nggak kompak, ya pasti kalah kita, pasti kita hancur-hancuran. Ya pertama akan banyak korban yang meninggal karena COVID, ya kan, karena gagal melawan COVID ini, perang melawan COVID ini. Yang kedua, ekonomi kita juga bakal hancur juga, kita nggak akan dapat dua-duanya. Ini harus ada keberanian lah, terus terang, daripada keberanian, dan kemudian mulai saling bahu-membahu dan saling mari kita bangsa Indonesia nih jangan jadi bangsa yang kecil lah. Bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang besar, ya kan, baik dari presiden sampai ke level masyarakat yang paling bawah harus bersatu sama-sama untuk bisa memerangi COVID ini. Itu harapan dari saya, seperti itu sih sebenarnya. Underline-nya berarti penanganan di kesehatan dulu Bang ya, baru kemudian kita bicara soal peningkatan ekonomi, begitu Bang ya? Ya, intinya sebenarnya nggak seperti itu. Intinya kalau menurut saya justru pemahaman masyarakat di dalam konteks menanggulangi ini. Kenapa sih kita penting lockdown misalnya? Kalau memang memilih lockdown gitu. Jadi karena dengan meminta orang yang paham atau dengan kemudian mengatur secara keras orang yang tidak paham, kan lebih capek mengatur secara keras orang yang tidak paham gitu kan. Tapi kalau meminta orang yang udah paham tuh enak gitu. Sekarang aja udah setahun lebih nih COVID ada, masih ada yang nyebar ini COVID ini nggak ada dan lain-lain. Coba aja dicek, saya juga bingung kok ada orang yang nyebar-nyebarin ini COVID itu adalah semacam konspirasi lah inilah. Aduh, bagaimana coba ceritanya coba kayak begitu, ya kan? Nah ini yang sebenarnya harusnya secara bersama-sama ya. Ini kan nggak bisa juga pemerintah pusat, jadi mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai ke grassroots ya, sampai ke akar rumput, ini semua harus kompak. Harus kompak ya. Apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah, pemerintah harus kemudian mensosialisasikannya, dan kita sebagai masyarakat juga bertanggung jawab untuk kemudian melaksanakan strategi perang itu Bang ya, yang tadi Abang bilang ya, agar kemudian penurunan kasus COVID juga bisa turun dan bisa kemudian nonton bola lagi Bang di stadion kayak kemarin Euro yang kita bahas itu Bang. Waduh, udah perempat final nih. Kita nonton di mana nih? Jagoan Abang kalah tuh, Prancis. Iya, Prancis kalah. Aduh, Itali malah masuk nih, kurang ajar. Iya dong. Portugal juga kalah. Portugal kalah juga, Bang. Prancis sama Jerman kemarin ya. Iya, Prancis sama Jerman tumbang. Portugal juga tumbang. Ya mudah-mudahan ada final ideal lah Bang ya. Kalau saya tetap berharap Italinya lah menang menimbang. Menang aja, nanti kita lihat. Yang penting Inggris nih, Inggris masuk. Inggris juga kuda hitam. Terseok-seok di penyisian tapi kemudian sudah mengalahkan Jerman tadi malam 1-0 ya Bang ya. Iya. 2-0. Lumayan lah, seru. Seru juga. Oke, Bang Pumida, terima kasih atas obrol-obrolnya soal berita terpopuler di Kedai Pena, atas responnya. Terima kasih Bang untuk podcast kita kali ini. Nanti kita bertemu di podcast kita selanjutnya dan mudah-mudahan grafik COVID sudah menurun sehingga kita bisa tapping offline lagi Bang. Oke, siap. Ya, siap, terima kasih. Tapi Bang, kita mau nobar itu nggak? Nobar bareng Euro? Ya kita lihat loh Bang, kalau misalkan kondisi masih begini, kita juga kan yang tadi Abang bilang harus kemudian mentaati ya kan apapun kebijakan yang diambil kan. Kalau enggak kita nonton di rumah masing-masing pakai Zoom aja, pakai Zoom atau pakai Google. Betul Bang. Tapi di rumah masing-masing nontonnya bareng tapi nontonnya. Di rumah masing-masing siap. Oke Sobat Kedai Pena, sekian diskusi kita kali ini. Nanti kita bertemu di podcast kita selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap merdeka. Merdeka mantap.